Halo semuanya, apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Kali ini aku sudah menyiapkan pick a pile reading atau pilih kartu untuk menemani teman-teman semua. Dan di sini adalah general reading yang akan menarik banyak energi. Silakan bagi yang resonate atau sebagian resonate. Dan kalau tidak resonate, teman-teman bisa cek video lainnya dan juga tema-tema lainnya. Nah, di sini sekarang aku sudah siapkan pile 1 dan pile 2 untuk teman-teman pilih sesuai dengan kata hati teman-teman, yang mana yang menurut teman-teman memanggil atau sesuai dengan intuisi. Oke? Tema kali ini adalah yang akan mendekati kamu dalam waktu dekat. Jadi, bisa percintaan, bisa juga di pekerjaan ya, peluang bisnis, dan hal-hal yang terkait di kehidupan. Oke, aku akan kembali dengan bacaan file 1 maupun file 2. See you! Hai, bagi kamu yang memilih file 1, ini adalah readingan untuk kamu. Aku akan bacakan dulu tarotnya, baru kemudian oracle. Oke, yang pertama di sini ada Nine of Coins. Kemudian ada Ten of Coins. Dan yang terakhir ada The Tower. Oke. Jadi di sini yang langsung aku tangkap ya, orang yang ingin mendekati kamu itu memang tujuannya adalah untuk ke arah serius. Dan yang aku lihat orang ini, jadi kalau dari niat gitu ya, dari niat sih aku lihat memang niatnya untuk serius. Akan tetapi nanti kita bahas satu persatu gitu ya. Di sini yang aku lihat yang pertama, orangnya itu kemungkinan sudah lama single, bisa memang masih single atau sudah berpisah gitu ya. Entah itu dalam hubungan yang belum sampai ke pernikahan, artinya sudah pernah memiliki hubungan yang cukup lama. Jadi sudah bertahun-tahun, atau juga kalau sudah sampai menikah itu orangnya sudah berpisah, sudah bercerai. Dan kemungkinan memang sudah dalam kondisi yang single dan happy. Keadaan finansialnya itu sangat oke ya, yang aku lihat di sini. Dan di sini juga mungkin pada saat dia sudah stabil gitu ya, sudah bisa move on, dia itu oke, kita lanjutkan. Jadi orang ini mulai berpikir gitu ya, untuk kembali memiliki hubungan dengan pasangan gitu ya, dengan orang yang dia cintai dan juga mencintai dia. Jadi dia memang seperti sedang mencari. Dan di sini juga yang aku lihat ya, bagi sebagian kecil memang seperti ada yang berasal dari kerabat gitu ya. Jadi orang yang sudah kamu kenal, jadi masih ada hubungan kekeluargaan ataupun hubungan pertemanan dari diri kamu sendiri ataupun dari keluarga besar. Jadi sebagian yang aku rasakan kamu udah kenal sama orang ini. Nah, di sini yang jadi problem di sini ada The Tower. Yang aku rasakan di sini ada dua hal ya. Yang pertama, kalau memang dia itu sudah selesai hubungannya dengan yang dulu, kelihatannya hubungannya itu selesainya kurang baik. Artinya berpisah dengan nggak baik-baik. Dan ada isu atau ada masalah yang belum terselesaikan. Apakah itu dengan mantannya atau di dirinya sendiri. Jadi seperti punya isu gitu ya, bisa juga komitmen issue, yang aku lihat seperti itu. Orangnya itu kurang setia kayak gitu, atau juga orangnya itu kurang tanggung jawab ya. Di sini yang aku lihat ya, meskipun
orang itu berkecukupan atau kaya gitu ya, tapi kalau dia punya karakter yang nggak bertanggung jawab, maka itu nggak nyambung. Jadi sekali lagi kamu harus hati-hati, harus waspada dalam menilai seseorang, keadaan dia gitu ya, apalagi yang berhubungan dengan materi, itu tidak menjamin karakternya adalah karakter yang baik, kayak gitu. Jadi di sini sebagian besar yang aku lihat sih, sebenarnya orang ini ada tujuan untuk serius, tapi ada PR gitu ya untuk dia menyelesaikan dulu masalah pada dirinya. Dan di sini juga pesannya ya buat kamu, meskipun kamu itu merasa sebagai contoh ya, memang kamu itu sedang menanti pasangan, sedang ingin sekali gitu ya memiliki pasangan dan lain-lain gitu ya. Kamu tetap harus mempertimbangkan masak-masak. Meskipun kamu juga tadi sudah kenal kayak gitu, perlu dicek gitu ya. Masa lalunya itu seperti apa? Perpisahannya itu karena apa? Di sini aku bukannya mau menakut-nakuti, tapi aku menyampaikan apa yang ada di sini gitu ya. Karena yang tampak di permukaan itu belum tentu di dalam atau di dasarnya itu sama. Jadi hindari terpukau atau terpesona pada kulitnya saja. Jadi perlu diteliti ya. Dan perlu juga ngobrol yang banyak dan juga kalau perlu mengenal dulu gitu ya sampai keluarganya, keluarga besarnya, mendekatkan diri kalau dia sudah punya anak kayak gitu. Nah, di situ kamu nanti akan bisa menemukan clue, menemukan apa sih gitu ya yang kamu perlu pertimbangkan dari dia. Syukur-syukur nanti di perjalanan dia juga akhirnya bisa menyadari dan bisa berubah menjadi orang yang lebih baik. Jadi ketika bersatu dengan kamu, kondisinya itu dia sudah bertumbuh gitu ya dari uh, karakter dia yang sebelumnya kalau kurang baik menjadi lebih baik lagi. Di sini juga aku lihat ya, ada sebagian kecil, hanya sedikit ya, mungkin 1-2 orang yang sebenarnya masih terikat perkawinan. Tapi memang perkawinannya itu sudah diambang kehancuran gitu ya, jadi udah nggak baik-baik aja. Dan di sini juga kan makanya tadi perlu kamu selidiki, perlu kamu pertimbangkan. Kalau belum benar-benar selesai, dikhawatirkan kan kamu sudah invest gitu ya, kamu sudah memberikan perhatian, memberikan waktu, tapi kemudian rumah tangganya jadi baik kembali. Dan biasanya kalau sudah begitu kan dia akan kembali gitu ya. Jadi itu yang perlu kamu waspadai. Jangan sampai kamu memberikan hati kamu, kamu menyayangi seseorang dan juga mencurahkan semua perhatian, membantu dia untuk bisa bangkit, membantu dia untuk menjadi orang yang lebih baik, tapi kamunya hancur ketika dia memilih kembali ke yang lama. Oke, nah itu sekitar percintaan ya. Sekarang aku mau bahas sedikit kalau terkait contohnya karir, pekerjaan, bisnis kayak gitu. Aku juga melihat di sini jika ada orang yang ingin atau menawarkan kerjasama sama kamu, di sini memang kelihatannya orangnya cukup bonafit ya. Kalau di permukaan gitu ya, tampak luarnya itu memang cukup oke. Bisa menawarkan modal atau membantu gitu ya dengan apa yang dia sampaikan, apakah dia punya uang atau punya background gitu ya, dia sudah punya perusahaan yang mapan. Di sini memang dia seperti memberikan gambaran bahwa dia itu mampu ya membantu kamu. Nah, tapi karena di sini ada kartu The Tower, sekali lagi ini tidak perlu ditakuti, tapi ini adalah warning ya. Artinya perlu berhati-hati.
bisa saja memang niat dia itu baik dan juga memang dia itu sudah mapan gitu ya. Dia memang jujur mau membantu kamu, memang punya modal yang besar kayak gitu. Tapi kalau misalkan kamu itu tidak mempersiapkan ya dengan dokumen-dokumen atau hukum yang berlaku itu seperti apa, dikhawatirkan nanti kerjasamanya itu di tengah jalan atau nantinya itu akan bermasalah. Jadi ini lebih kepada mempersiapkan dokumen-dokumen dari awal, jangan sampai ada yang terlewat, dan juga yang clear gitu ya. Jadi bagaimana nanti kalau pembagian profitnya gitu ya, pembagian keuntungannya, itu perlu dibicarakan dan perlu ada hitam di atas putih supaya tidak terjadi chaos gitu ya, atau di tengah jalan itu ada masalah. Nah, jadi ini bukan melulu artinya jelek gitu ya, tapi ini seperti kita perlu siap-siap, perlu hati-hati kayak gitu. Bukan berarti orang yang mendekati kamu itu selalu berniat jelek ya. Walaupun ada yang seperti itu, tapi kalaupun orang itu berniat baik, tapi caranya atau segala sesuatunya itu tidak dipersiapkan dengan baik, maka akan menjadi masalah kayak gitu. Nah, jadi ini balik lagi ya. Orang yang ingin mendekati kamu adalah orang yang memang memiliki niat gitu ya. Tapi kamu juga perlu mempersiapkan segala sesuatunya dan bagaimana caranya supaya jika kalian itu akhirnya bekerja sama, tidak akan menimbulkan masalah di kemudian hari. Oke, sekarang kita lihat oracle-nya. Ya, ada within the next few months dan 3 sekop ya, 3 spades. Oke, aku bahas yang ini dulu. Kemungkinan orangnya ini akan muncul di beberapa bulan ke depan. Jadi dari sekarang ya, kalau kamu sudah melihat readingan ini, kamu sudah bisa mempersiapkan ya. Misalnya kamu sedang berdoa untuk meminta jodoh, atau kamu sedang berdoa untuk pekerjaan atau usaha kamu. Semoga nanti orang yang datang itu adalah orang dengan niat yang baik dan juga eksekusinya baik, persiapan segala sesuatunya juga baik sehingga melangkah ya proses dan sampai ke hasilnya itu akan menghasilkan sesuatu yang baik juga. Nah, kemudian di sini yang aku lihat sih memang ini ada warning gitu ya. Ini terkait the tower tadi dan juga penampilan gitu ya. Yang aku mau garis bawahi di sini, kamu itu jangan sampai tertipu penampilan. Walaupun penampilannya menjanjikan, tapi lihat gitu ya tindakannya seperti apa, dasarnya seperti apa, fakta-faktanya seperti apa. Yang aku lihat di sini, orangnya ini memang bisa dibilang mementingkan penampilan gitu ya. Mementingkan apa yang ada di luar atau apa yang kelihatan. Dan ada sisi negatifnya kalau misalkan kamu menolak. Nah, di sini kamu perlu luwes gitu ya. Dalam arti kalau kamu ingin menolak gitu ya tawaran dia atau pendekatan dia, itu caranya dengan elegan. Karena orang ini cukup apa ya? Mungkin bisa dibilang arogan dan orangnya itu ada kemungkinan kalau cara penolakannya itu kurang srek ya buat dia nggak segan-segan untuk melakukan hal-hal yang kurang baik. Nah, warningnya seperti itu ya. Jadi, sekali lagi kita itu perlu berhati-hati. Kemudian, di sini juga yang aku rasakan ya, jangan sampai kalau kamu itu sudah mau ya, sudah menerima gitu ya tawaran dia, justru nanti di tengah jalan gitu ya, kalau segala sesuatunya itu nggak clear, dia akan seenaknya
akan bisa meninggalkan kamu begitu saja, atau juga malah dia akhirnya menolak kamu. Nah, itu ya yang perlu diwaspadai dan perlu dipersiapkan sebelum kamu menerima tawaran atau apapun ya yang dibawa oleh orang ini. Oke, jadi ini yang aku bisa sampaikan sekarang. Siapa dia yang ingin mendekati kamu dalam waktu dekat dan semoga menjadi salah satu rambu-rambu atau pertimbangan gitu ya untuk kamu, dan tetap berhati-hati, sukses selalu. Sampai ketemu di readingan selanjutnya. Hai hai, bagi kamu yang memilih pile 2, ini adalah readingan untuk kamu ya. Aku akan bacakan tarotnya terlebih dahulu, baru kemudian kita cek oracle-nya. Oke, yang pertama ada Ten of Cups. Kemudian ada Page of Wands. Dan yang terakhir ada Temperance. Oke, di sini yang langsung terlihat adalah yang pertama ya. Sebagian energinya orang ini adalah orang yang sudah memiliki keluarga. Dan sebagian lagi yang aku lihat memang tujuannya untuk membuat keluarga gitu ya. Bagi yang sudah berkeluarga di sini karena ada Page of Wands, ini adalah warning ya, rambu-rambu buat kamu. Jadi kalau orang yang sudah berkeluarga mendekati kamu dalam hal romantis gitu ya, romansa, kemungkinan itu untuk hanya having fun gitu ya, atau singkat aja gitu ya. Jadi bukan untuk long term, bukan untuk jangka panjang. Jadi kamu perlu berhati-hati. Kamu perlu mempertimbangkan gitu ya. Meskipun dia sudah mengatakan bahwa dia itu ingin serius sama kamu, apapun itu ya ceritanya atau caranya bagaimana. Di sini ada kartu Temperance yang artinya kamu perlu mempertimbangkan dan mengikuti hati nurani. Hati nurani itu adalah hati yang paling dalam, hati yang bisa dibilang apa? Hati yang tidak bisa berbohong gitu ya. Dan biasanya itu akan memberikan firasat atau memberikan apa yang perlu kamu lakukan gitu ya. Nah, terus kalau yang single ya, yang aku lihat ada juga gitu ya. Di sini orangnya memang berniat untuk membentuk suatu hubungan, membentuk keluarga. Dan dia itu memang melihat kamu sebagai sosok yang menarik, sosok yang masuk ke nominasinya gitu ya. Di sini juga aku lihat dia ini akan berhati-hati. Nah, ciri-cirinya akan seperti itu ya. Jadi kalau orang yang datang itu berhati-hati dan kelihatannya juga dia itu seperti pernah punya trauma gitu ya, atau orangnya itu cukup menghargai kamu gitu ya, karena pertama dia memang niat serius, kedua dia pernah punya trauma di masa lalu dan sudah belajar dari trauma itu. Nah, inilah orangnya yang kelihatannya mau serius sama kamu. Yang aku lihat sih memang orangnya belum berkeluarga ya. Jadi bisa dibedakan ya. Kalau ada orang yang berkeluarga mendekati kamu dengan orang yang belum berkeluarga mendekati kamu, tapi yang belum berkeluarga ini juga mendekatinya bukan yang langsung to the point gitu ya, atau yang terlalu mendesak, yang berlebihan gitu ya, yang love bombing, bukan yang seperti itu. Ini orangnya akan mendekati dengan pelan-pelan, dengan hati-hati. Dan kemungkinan besar sih memang kamu itu adalah orang yang ingin dia jadikan pasangan hidup. Oke. Nah, sekarang kita lihat ada juga energi terkait karir ya, bisnis, keuangan. Yang aku lihat di sini
sepertinya gitu ya, kalau kamu sudah punya usaha atau kamu sudah bekerja, orang ini adalah rekan kerja atau juga orang yang ada kaitannya nanti dengan pekerjaan atau usaha kamu. Apakah itu customer, jadi bukan hanya partner gitu ya, bisa juga customer. Orang ini yang akan membantu kamu gitu ya, memberikan ide-ide, memberikan masukan, mengkritik juga, kayak gitu. Orang ini mendekati kamu memang niatnya baik, ingin membantu kamu mengembangkan potensi kamu. Apakah itu di pekerjaan atau di bisnis kamu. Jadi kalau dia itu sering memberikan masukan atau dia sering ngajak ngobrol, kamu tidak perlu merasa jengah gitu ya. Justru kamu perlu mendengarkan apa yang dia sampaikan, karena kelihatannya dia ini memang berniat untuk membuat kamu itu lebih baik lagi, kayak gitu. So, di sini yang aku lihat ya, file 2 ini cukup bagus. Jadi prospek untuk percintaan maupun di karir usaha bisnis keuangan. Yang aku lihat juga nanti keuangan kamu itu akan lebih baik gitu ya. Dengan bantuan orang ini, secara tidak langsung gitu ya, akan membantu peningkatan di keuangan kamu. Dan yang aku lihat juga, bisa saja ini datang dari keluarga gitu ya. Apakah itu dari orang tua kamu atau dari saudara kamu, atau juga orang yang bukan keluarga tapi dia itu memang ingin memiliki teman yang seperti keluarga, kayak gitu. Nah, ada warningnya. Kamu juga perlu membedakan ya, yang mana yang memang tulus, yang mana yang enggak. Tapi kalau di sini yang aku lihat orang ini tulus ya. Jadi kalau kamu merasakan ada yang mendekati dengan ciri-ciri seperti itu, tapi hati nurani kamu berkata, kok kayaknya ada yang janggal ya, kok kayaknya aku kurang sreg ya. Itu perlu kamu cek lagi gitu ya, apa benar orang ini atau itu seperti duplikatnya gitu kan. Jadi tetap kamu itu perlu filter, perlu menyaring, screening kayak gitu. Orang yang mau mendekati kamu, apapun yang dia tawarkan, dan yang baik itu kamu ambil, yang tidak baik ya kamu tinggalkan, kayak gitu. Oke, sekarang kita lihat oracle-nya. In the near future. Nah, oke, aku akan bahas yang ini dulu. Ini kelihatannya akan dalam waktu dekat ya. Mungkin nggak sampai tahunan, atau bahkan nggak sampai bulanan gitu ya. Bagi sebagian kamu mungkin dalam hitungan minggu, kamu akan bertemu orang ini. Dan sebagian kecil yang aku rasakan memang orang ini sudah memantau, sudah melihat kamu dari jauh. Bisa jadi kamu juga sudah kenal ya, dan tadi juga kan ada aku singgung sedikit, apakah itu dari keluarga. Kelihatannya memang akan membantu kamu dalam waktu dekat ini. Kemudian di sini, we all have our best guides within us. Nah, ini yang tadi aku bilang sesuai dengan hati nurani. If only we would listen. Nah, aku juga tadi menyinggung untuk mau mendengar masukan dari orang ini maupun dari hati nurani kamu yang paling dalam. Oke. So, aku lihat ini untuk file 2 kelihatannya cukup bagus ya. Tidak ada warning yang berarti, itu hanya secara umum aja ya. Siapapun itu tetap kita harus waspada. Meskipun orang terdekat, kita tetap harus filter gitu ya. Bukan berarti segala sesuatunya itu ditelan atau diterima mentah-mentah. Oke, demikian dulu reading kali ini. Sampai ketemu di reading selanjutnya. See you and take care.